Oke, kita mulai bahas. Waktunya makin dekat ya. Nomor 1. Jika akar P dibagi 10, nilai P sama dengan, oke banyak yang benar ya, tapi ada juga yang kurang teliti. Akar P per 10. Nah, yang kanan, biar jadi sama-sama 10, kita kali 2 per 2 ya. Jadi 6 per 10. Nah, yang bawahnya bisa kita coret ya. Kalau kita kuadratkan, ya, dikuadratkan, jadi ruas kirinya jadi P ya. 6 dikuadratkan jadi 36. Ada yang kurang jelas? Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya, lanjut ya. Nomor 2. Titik P min 1,5 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan ini. Ya. Ditanya nilai A-nya. Nah, ini kan X nih ya. Yang ini X. Ini Y atau F dari X ya. Berarti tinggal kita substitusi ke sini ya. Substitusi. Berarti fx-nya 5. X-nya kita ganti min 1 ya. Min 1 dikuadratkan kan jadi 1. Berarti 1 dikali A ya. Terus kita substitusi ke sini jadi min 1 ditambah 3. 3 kurang 1 itu 2 ya. Tinggal pindah ke kiri jadi minus ya. 5 minus 2 itu sama dengan A. Berarti A-nya adalah 3 ya. Ada yang kurang jelas? Pak, Ya, itu 5 tuh berarti itu dia melambangkan efeknya. 5 itu iya. Y atau fx sama aja. Bisa dipahami? Ini, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Banyak segitiga pada gambar di bawah ini. Ya. Ada segitiga kecil nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang kecil ada 6 ya. Terus ada juga yang sedang. Yang sedang tuh yang mana? Yang sedang tuh misalnya ini kita tarik ya. Ini ke sini, ya. Terus ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi ada 1 ya. Terus yang ini nih ya, 2, terus yang ini 3, terus yang ini. Jadi yang sedang ada 4 ya. Sedang ada 4. Terus ada lagi yang besar ya. Yang besar tuh yang sorry. Yang besar yang ini nih. Ya. Nah, gitu. Nah, ini yang besar ya. Ada 1 sama yang ini ya. 2. Jadi yang besar ada 2. Jadi total segitiganya kita jumlahkan ya. 6 tambah 4, 10 tambah 2. Jadi 12. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ini, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 4. Grafik fx 2x kuadrat min x min 1 gx-nya ini berpotongan di 2 titik berbeda ya. Yaitu P, A, B, dan Q, C, D. Ditanya garis M melalui kedua titik tersebut. Yang 4 ini kalau B-nya besar dari D, nilai A-nya berapa? Kita cari dulu titik potongnya ya.
fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx. Berarti 2x kuadrat minus x min 1 sama dengan gx-nya x kuadrat min 3x ditambah 7. Ruas kanan kita pindahkan ke kiri semua ya. 2x kuadrat dikurang x kuadrat jadi x kuadrat. Min 3x pindah kiri jadi plus ya. 3 dikurang 1 jadi plus 2x. Positif 7 pindah kiri jadi negatif. Negatif 7, negatif 1 jadi negatif 8. Lalu kita faktorkan ya. 2 angka dikali 8 ya. Terus min, selisihnya berarti 2. Berarti 4 sama 2 ya. 4 sama 2. Nah, di belakang kan minus 8. Min itu didapat dari plus kali min. Kita lihat tengahnya plus, berarti angka yang besar plus. 4 itu plus yang besar. Yang kecilnya min ya. Berarti X1-nya itu bisa minus 4. X2-nya bisa positif 2 ya. Kita belum tahu yang mana yang A sama C-nya ya. Karena ada syarat ini nih. Ya. Kita masukin X sama dengan min 4. Ya. Berarti Y-nya sama dengan kita masukin ke sini aja nih. Ya. Yang ini. Yang X kuadratnya lebih kecil ya. Oke, berarti minus 4 kita masukin sini dikuadratkan jadi 16 ya. Terus min 3 dikali minus 4 jadi positif ya. 12 ditambah 7. Berarti 12 tambah 7, 19 tambah 16, 35 ya. Nah, untuk X sama dengan 2, X sama dengan 2, berarti Y-nya kita substitusi juga ya. Y 2 kuadrat 4, min 3 kali 2 minus 6 ditambah 7. 7 kurang 6, 1, 1 tambah 4, 5. Nah, tadi B lebih besar dari D. B itu kan yang Y itu ya. Berarti yang 35 itu jadi B ya. 35 jadi B, ini jadi D ya. Yang ditanya adalah A-nya. A kan koefisien dari titik absis dari titik P ya. Berarti A-nya yang ini ya. Ini A-nya adalah minus 4. Jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut? Coba. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Gradien. Gradien ingat tadi, gradien adalah selisih Y dibagi selisih X ya. Nah, di pembahasan sebelumnya, ini kan titiknya min 4,35 sama 2,5 ya. Jadi min 4,35 dan 2,5 ya. Jadi selisih Y yang besar aja, yang Y-nya ya, kurang yang kecil. 35 dikurang 5 dibagi min 4 dikurang 2 ya. 35 dikurang 5 itu 30. Min 4 min 2 minus 6 ya. Positif bagi negatif, negatif. 30 bagi 6, 5 ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Gimana? Bisa lanjut?
Ini siapa yang nanya? Ya, ya. Itu yang A sama C-nya tuh ketemu dari mana? Oh yang itu ya yang tadi. Yang tadi Atau di nomor sebelumnya nih. Nah, yang ada lagi yang ditanya? Bisa lanjut? coba. Lanjut ya. Nomor 6. Jika garis Y sama dengan PX, tegak lurus. Tegak lurus pada garis M, ya, melalui titik ini. Nah, ingat kalau tegak lurus, ya, ini waktu SMP udah, diulang lagi di SMA. Gradien yang kedua itu minus seper M1. Gradien yang pertama kan udah dapat tadi ya, minus 5. Berarti M2-nya min 1 per minus 5 ya. Minnya coret, jadi gradiennya adalah 1/5. Nah, tinggal di substitusi sini aja nih, ya. P itu kan gradien ya, kalau bentuk garisnya gini. Ini gradien. Terus melalui 1,1 ya, melalui 1,1. Nah, tinggal kita masukin ya. Ini X-nya 1, Y-nya 1 ya. X-nya 1, Y-nya 1 sama dengan M-nya 1/5 dikali 1, ya kan? X-nya 1. Berarti ditambah Ki. Ki-nya belum ada. Nah, 1 itu kan 5/5 ya. Berarti Ki-nya adalah 1 dikurang 1/5. Jadi 4/5 ya. Jadi P tambah Q-nya, tadi P-nya 1/5, ditambah Q-nya 4/5 ya. 1/5 tambah 4/5 jadi 5/5 atau 1. Jadi jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, bisa lanjut? Bentar Pak, lagi dulu Pak. Lanjut ya? Bentar Pak. Bentar. Oh ya, oke. Masih nyalin? Buka. Lanjut ya. Oke. Nomor 7. Dalam suatu turnamen catur digunakan sistem gugur dari sejak penyisian sampai final ya. Jika terdapat 16 pemain yang akan bertanding, maka banyaknya pertandingan yang terjadi berapa banyak nih ya. Nah, awalnya kan 16. Kalau sistem gugur berarti dibagi 2 ya, sisanya 8. Nah, berikutnya ini berarti ada 8 pertandingan di awal. Terus 8 kita bagi 2 juga. 4 ya. Berikutnya 4 kita bagi 2 lagi.
jadi 2. Nah, 2 ini masuk final ya. Jadi 2 bagi 2, 1 pertandingan. Nah, totalnya tinggal kita jumlahin aja ya. 2 tambah 8, 10. 4 tambah 1, 5. Berarti ada 15 pertandingan. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Iya, Pak. Lanjut ya. Ini buat nomor 8 sampai 10. Suatu limas volumenya 30 ya. Memiliki alas berupa segitiga. Ini alasnya segitiga, ini KLM ya. Nah, titik sudut segitiga tersebut, titik-titiknya di pada gambar ini. Yang pertama jarak M ke KL ya. M ini di atas ke KL. Tinggal kita tarik garis aja ya. Sorry. Nah, ini jaraknya yang ditanyain ya. Jaraknya gimana? Lihat aja Y-nya ya. Ini kan karena udah datar nih. Ini 8 sama 3 ya. Berarti jaraknya 8 dikurang 3. 5 deh ya. Jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Pak. Cukup jelas ya. Lanjut, Gimana Raji? Pak. Oke lanjut ya. Nomor 9. Ditanya luas segitiga KLM. Tadi jarak itu kan merupakan tinggi ya. Tadi tingginya kan udah dapat 5. Nah, luas segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, alasnya dari 8 kurang 2 ya. 8 kurang 2. Ini 6. Berarti tinggal kita masukin ya. 6 dikali 5 tingginya dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 5, 15. Berarti luasnya 15 ya. B. Ada yang tanya? Bentuk soal teks 1, teks 2 ini keluar di tahun kemarin ya. Cuman variasi aja angkanya. Ada yang tanyain? Silakan. Yes, Pak. Hmm. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Sekarang ditanya tinggi limasnya. Ya. Kan volume udah diketahui. Volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi prisma. Ya. Tinggi limas, sorry ya. Tinggi limas. Ini yang ditanyain ya. Volumenya diketahui 30. Sepertiga luas alasnya tadi kan kita udah dapat ya. 15 dikali tinggi limas yang ditanyain. Nah, di kiri dan kanan ada 15 sama 30. Sama-sama kita bagi 15 bisa ya. 30 bagi 15 itu 2. Berarti tinggi limasnya ya. 3 di bawah, sebelah kanan, di bawah, naik ke seberang jadi di atas ya. 2 dikali 3. 2 kali 3 itu 6 ya. Itu tinggi limas. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Yes, Pak. Oke. Bisa lanjut kah? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 11. Sebuah asrama putra
memiliki persediaan beras yang cukup untuk 15 orang selama 8 hari. Ya. Jadi hari ini orang. Kalau 8 hari 15 orang. Nah, jika beberapa penghuni asrama pulang kampung, persediaannya cuma cukup untuk 12 hari. Ditanya jumlah penghuni asrama yang pulang, ya. Nah, kita cek dulu ini perbandingan lurus apa terbalik. Hmm? Kayak gitu. Terus Pak, Lurus. terus Kalau orangnya makin banyak, habisnya makin lama apa makin cepat? yang Hah? Iya, makin banyak orangnya makin banyak, berasnya makin cepat ya habis. Jadi perbandingan terbalik. Ya. Nah, perbandingan terbalik itu silang ya. Dari sini ke sana, sini ke sini. Nah, 8 sama 12 kita bisa sederhanain. Sama-sama dibagi 4 ya. Ini 3 dibagi 4. Bagi 4 itu 2 ya. Ini 2. 12 bagi 4 itu 3 ya. Nah, silangnya 3 biar jadi 15 itu kan dikali 5 ya. Dikali 5. Berarti ini 2 kali 5, 10. Yang jadinya kan yang pulang kampung ya. Jadi 12 orang tuh habis 10. Awalnya 15, ini jadi 10. Jadi yang pulang itu tinggal dikurangin aja ya. 15 kurang 10 berarti 5 orang. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang tanya? itu Pak. Yes, Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa. Lanjut ya. Nomor 12. Jika nilai X kuadrat dikurang X per 8, maka nilai dari ini adalah, oke, ini coba kita hitung. 5 yang X kuadrat dikurang 3 berarti kan 2 ya. Ditambah 6 berarti kan 8 X kuadrat. Lalu yang X ya, min 3, min 5 berarti min 8. Ini nggak ada ya, min 8X ya. Min 8X. Lalu ini 2 dikurang ketemu min jadi plus ya. 2 tambah 1 itu 3. Terus dikurang 2. Berarti 3 kurang 2 itu 1 ya. Nah, ini berapa nih? Gitu ya. Oke, gimana cara pakai yang diketahui? Ya, lihat yang diketahui. Ini kan koefisien 88, ini 11. Yang ini kita kali 8 aja nih, ya. Ya, kita kali 8. Dikali 8. Dikali 8 jadi apa? Jadi 8X kuadrat, ini juga yang tengah dikali 8, minus 8X. 1/8-nya dikali 8 kan jadi 1. Nah, berarti nilai ini kan tuh sama sama ini, ya. Berarti 1 kan? Berarti ini 1 tambah 1. Berarti sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Terus, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jika 4N plus 1, 6N, 7N plus 2, 3 suku pertama barisan aritmetika. Berarti ini U1, U2, U3 ya. Saya nilai N. Nah, ingat pada barisan aritmetika berlaku 2 suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Tinggal kita masukin aja ya. Suku keduanya kan 6N ya. Suku pertamanya 4N ditambah 1. Suku ketiganya 7N ditambah 2.
2 dikali 6 berarti 12N ya. 4 tambah 7 itu 11N. 1 tambah 2, 3 ya. 11N-nya pindah kiri jadi 12 kurang 11, 1 ya, 1N. Berarti ruas kanan tinggal 3 ya. Berarti N-nya adalah 3, yang D. Ada yang tanya? Pak tadi itu gimana Pak? 2 U2. Iya, ini rumus ya. Kalau barisan aritmetika berlaku 2 suku kedua sama dengan suku pertama tambah suku ketiga. Gitu. Oh iya. Lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Nilai yang paling besar ya, yang paling besar dari berikut. Nah, lihat nih pecahan di depan. Pembilangnya yang atasnya kan paling kecil 9 atau kelipatan 9 ya. Jadi patokannya ini patokan. Patokan anggaplah A deh. Jangan A, hurufnya sama. P ya. Pembilangan 9 ya. Bawahnya paling kecil 7 nih. Ya. Ini per 7. Nah, yang persennya yang terkecilnya 15. Nah, 15 gitu ya. Nah, jadi kita bandingin nih semuanya nih, ya. Yang A. Yang A 9 per 7 udah sama ya. 45. 45 itu kan 3 kali dari 15. Berarti 3 kali P lah gitu ya. Yang B. Yang atasnya 18. 18 itu kan 2 kali ya. 2 kali dari 9. 7-nya sama, 15 sama. Berarti ini 2P. Yang C. Yang C 9-nya sama ya. Nah, 14-nya 2 kali dari 7. Kan 2 kali dari 7. 60 itu dibagi 15 kan 4 ya. Nah, 4 per 2 berarti ini 2P. Yang D sekarang. 9-nya sama patokan. 21 itu 3 kali 7 ya. 90 dibagi 15 itu 6 ya. Nah, 6 dibagi 3 berarti ini 2P. Yang E sekarang 18 itu 2 kali dari 9 ya. 21 itu dibagi 7 3. 45 tadi 3 ya. P. Ini 3-nya coret. Berarti ini 2P. Karena ditanya yang paling besar, berarti ini yang paling besar ya, yang A. Ada yang kurang jelas? Apa Pak? Pak, Iya, ya. itu kenapa patokannya 9 per 7 kali 15%? Iya, biar gampang ngebandinginnya ya. Yang pembilang di atas nih 9, 18, 9, 9, 18 kan FPB-nya 9 ya, FPB-nya. Yang bawahnya nih penyebut 7, 7, 14, 21, 21, FPB-nya 7. Terus yang persennya 45, 15, 60, 90, 45, FPB-nya 15. Ini sebenarnya FPB ya. Oh, FPB. Iya. Ada lagi yang tanya? Masih ada yang nyalin? Udah Pak. Udah. Raji udah? Lanjut ya. Nomor 5. Ya, udah belum, Raji? Oke, lanjut. Fungsi f dengan variabel x memenuhi 3 pangkat x min 1 kecil dari fx kecil dari 3x kuadrat plus 1 untuk x yang lebih kecil dari 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3
yang tidak mungkin, berarti yang salah ya. Yang salah adalah, nah berarti X sama dengan 3 yang kita substitusi nih ke pertidaksamaan ini. Berarti yang atas 3 pangkat X-nya diganti 3, 3 min 1, kecil dari F3 ya. Nah, kecil dari 3 kali X-nya diganti 3, 3 kuadrat ditambah 1. Nah, ini 3 min 1 kan 2 ya. 3 pangkat 2 itu 9. Ini F3 yang ditanyakan. 3 kuadrat 9 kali 3, 27. 27 tambah 1, 28. Jadi yang diminta adalah antara 9 dan 28 ya. Jadi yang benar 12 sama 24 ya. Jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Itu antara 9 sama 28, Pak. Kenapa? Yang mungkin tuh antara 9 sama 28. Iya, kan di sini yang F dari ini tanya nilai F dari X sama dan 3, berarti kan F3. Berarti di antara 9 dan 28. 9 nggak termasuk kan karena ini nggak pakai sama dengan nih. Gimana, Sapik? Jelas, Pak. Ada lagi yang tanya? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Panjang sisinya 4. Kita buat sketsa deh. Ya. Oke, segitiga ABC sama sisi ya. Oke, ABC. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Nah, luas ABC ini L1 ya. Luas ABC itu L1. Terus titik D merupakan titik tengah sisi AB. Yang ada titik D ini. Ya. E berada pada garis CD. Berarti kita bikin garis CD ya. CD. Tapi sehingga luas ABE, tapi E-nya nggak dikasih tahu nih di mana ya. Ya, anggaplah kira-kira di sini dulu deh. Ya, titik E. Sehingga segitiga ABE adalah L2. Ya, kita tarik garisnya. Ini sini, ini sini. Ya. Nah, luas ABE ya, ABE itu L2. L2. Berdasarkan informasi ini mana hubungan antara P dan Q? L2 banding L1. L2. L2 kecil ya. Ini salah kali L1 banding L2 nih. ABC L1 itu L2. Ini saya koreksi aja ini jadi L1 L2 ya. Kalau dari sini udah ketahuan L1 kan besar ya. Oh, sorry, benar ya. Jadi yang kecil banding yang besar ya. Nah, permasalahannya ya posisi E itu tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Jadi kalau E-nya agak ke atas, L2-nya besar ya. Kalau agak ke bawah, kurang dari setengah. Kalau tengah-tengah, baru persis setengah. Bisa dipahami nggak? Ya. E-nya tidak diketahui. Jadi dia bisa lebih besar dari sepertiga, bisa juga sama sepertiga. Bisa juga lebih kecil ya.
Jadi P-nya bisa lebih besar dari Q, P-nya bisa sama juga di Q, P-nya bisa juga kurang dari Q. Jadi jawabannya yang tidak dapat ditentukan ya. Karena posisi E-nya tidak diketahui. Ada yang tanya? Pak, Ya. itu posisi E-nya maksudnya nggak diketahui itu karena dia bisa pindah Soalnya dari kan nggak ada nih. E cuma berada pada garis CD doang ya. E pada garis CD. E pada garis CD kan bisa di bawah ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Nggak jelas. Jadi luasnya dari dibanding segitiga luas yang ini dibanding segitiga besar ya bisa lebih kecil, bisa sama, bisa juga lebih besar gitu. Bisa dipahami? Pak. Ya. Pak. Lanjut ya. Nomor 17. Sistem persamaan linear dalam DEF. Ini ada 3 persamaan. Solusinya X, Y, Z. Berarti ini X itu yang D, ini E, ini F ya. Ditanya hubungan P sama Q. Nah, lihat P-nya dulu. X kuadrat dikurang X kuadrat habis kan? Tinggal min Y kuadrat. Berarti ini min Y kuadrat. Q-nya 17. Nah, Y itu kan yang E. Kita bisa ngitung yang E apa enggak nih? Gitu ya. Ini ada 3 persamaan. Ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Lihat persamaan 2 sama 3 sama-sama 2D 5F ya. 2D 5E. Nah, kalau persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 2 ya. Berarti kan 2D-nya habis, 5E-nya habis, tinggal 2F ya. Ini bawah kurang atas ya. 4 dikurang min berarti ditambah, berarti 8. Berarti F-nya adalah sama-sama dibagi 2 jadi 4. F itu tadi yang Z ya, yang Z. Z-nya dapat. Apakah bisa ngitung E sama D-nya? Ya. D sama E-nya bisa dihitung nggak? Lihat angka-angkanya. Ini 4, 10. Ini 2, 5, 2, 5. Ya. Kalau persamaan 2 sama 3 kita kali 2, 4, 10. 4, 10. Ya. Jadi ini sama nih 1, 2, 3. Ya. Koefisien D sama E-nya. Ya. Kalau dimasukin F-nya 4, tetap masih ada variabel 2 variabel D sama E. Ya. Jadi X dan Y-nya, ya, X dan Y-nya nggak bisa dicari, ya, gitu, nggak bisa dicari, karena masih berhubungan, ya, nggak bisa dicari, artinya kita nggak bisa membandingkan dengan 17, ya, gitu. Karena tidak bisa dicari, berarti ini tidak dapat ditentukan, ya. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 18. 6 bilangan bulat positif. Bilangannya 1, 4, 7, 3, B8. Memiliki rata-rata 5, 1/3. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya sama dengan Q per 15, nilai Q-nya berapa? Pertama rata-rata dulu. Ya, kita jumlahkan semua ya. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah B ya. Dibagi jumlah datanya kan 6 ya.
Rata-ratanya 5/3 nih. 5/3 kalau jadiin pecahan biasa, 5 kali 3, 15 tambah 1, berarti 16/3. Nah, di sini per 6, kita buat per 6 ya. Atas dan bawah kita kali 2, 16 kali 2, 32. Berarti ini 32/6 ya. Nah, 6 di bawah, kiri dan kanan bisa kita coret ya. Oke, yang atas kita jumlahin. 7 sama 3 kan 10 ya. Ini 5, 5 tambah 8, itu 13. Ini 10. Betul ya? 5 tambah 8, 13, sorry. Oke, berarti B-nya, berarti kan 10 tambah 5, 13 kan 23 ya. Jadi B ditambah 23 itu 32. Berarti B-nya 32 kurang 23. Berarti 9 ya. Nah, di kalimat kedua, jangkauan dari keenam bilangan, jangkauan itu kan maksimum kurang minimum ya. B-nya 9, berarti yang terbesar kan 9 ya. Jadi jangkauannya 9 dikurang yang terkecil 1. Kalau dikurangi rata-rata tadi bisa 16/3 atau 32/6 ya. Kita pakai yang 16/3 deh ya. Sama dengan I/15 ya. Gitu. Nah, 9 kurang 1 itu kan 8 ya. 9 kurang 1, 8. Kalau jadiin per 3 ya, 8 kali 3 itu 24 dikurangi 16. Ini sama dengan Ki/15 ya. Nah, yang bawahnya sama-sama kita bagi 3 aja ya, kelipatan 3. Ini bagi 3 1, ini bagi 3 jadi 5. Nah, berarti Ki-nya 24 kurang 16 kan 8 ya. 5-nya langsung kali silang aja ya. 8 kali 5. Berarti ini ya betul ya. Jadi 40 ya Ki-nya. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa lanjut? Bentar, Pak. Lanjut ya. Nomor 19. Barisan aritmetika A1, A2, dan seterusnya yang semua sukunya bila bilangan bulat bedanya -3. Apakah suku ke 2025 itu genap? Ini kan bedanya -3. Ganjil ya. Ganjil. Contoh deh, misalnya U1, U2, U3. Ya. Kan bedanya -3 ya. Misalnya ini 12 deh. Dikurang 3, 9. Dikurang 3, 6, dan seterusnya ya. Kalau suku pertamanya ganjil, misalnya 15, berarti U2-nya 12, kurang 3, dan seterusnya. 2025 ini kan ganjil nih, 2025 ya. Lihat, karena bedanya -3 ganjil, berarti kalau suku pertamanya genap, ya, ini suku ke-1, suku ketiga, suku ganjil kan, ya. Ini pasti genap nih ngikutin. U2025 ya, 1, 3 ganjil, berarti ini genap juga pasti, ya. Tapi lihat di keduanya. Kalau pada satu-satunya ganjil, U3-nya juga ganjil. Berarti 2025 juga ganjil, ya. Nah, karena nggak konsisten, ya, berarti jawabannya yang E, ya.
pernyataan 1, pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ada yang kurang jelas? Siva aman, Siva? Aman, Pak. Oke, jangan malu-malu kalau ada yang nggak ngerti ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 20. Pada gambar. Waduh, gambar. Oh ya, di bawah. P per P tambah Q sama dengan 8/15. Nah, ditanya nilai 3R-6. Nah, lihat. Ini kan bertolak belakang nih. Ya. Kalau bertolak belakang sudutnya sama ya. Berarti P sama dengan 2R. Nah, berikutnya gimana nih? Ini lurus, garis lurus. Berarti kalau lurus berarti kan P ditambah Q itu 180 ya. Nah, dari sini kita bisa ubah nih ya. Berarti Q dibagi 180 sama dengan 8/15 ya. 180 bisa dibagi 15 kan? 18 bagi 15, 1 sisa 2, 3, 30 bagi 15, 2 ya. Oke, sini berarti 12 ya. Maka sudut Q-nya bisa kita hitung nih ya. Berarti Q-nya kan 12-nya naik ke atas ya. 8 dikali 12. Berarti 96 ya. Nah, kalau Q-nya 96, berarti kan P-nya bisa dihitung ya. P adalah 180 dikurang Q ya, dikurang 96. Berarti berapa? 84 ya. 84. Nah, kan kita perlu nyari R nih buat ngitung ini ya. Kita masukin ke sini nih ya. P-nya 84. Berarti 2R sama dengan 84. Sama-sama kita bagi 2, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Oke, yang ditanya ini ya. 3 kali R, 3R min 6. Berarti 3 dikali 42 dikurang 6 ya. 3 kali 4, 120. 3 kali 2, 6. Dikurang 6. 126 dikurang 6 berarti 120. Oke, jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Pak itu Ya, P plus Q 180 di mana, Pak? kan kalau garis lurus, ini kan P tambah P plus yang ini maksudnya. Hah? Iya. Kan kalau garis lurus itu kan 180 derajat. Kalau ini A, ini B, sudut A ditambah sudut B 180 derajat. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang tanya?
Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Sebuah tabung berjari-jari 10. Ini R-nya 10, tingginya 5. Ditanya hubungan P sama Q ya. Ini volume tabung, luas permukaan tabung. Kita bandingin aja ya, volume tabung dibanding luas permukaan. Volume tabung itu kan rumusnya luas alas kali tinggi, alasnya lingkaran ya, pi R kuadrat dikali T. Luas permukaan tabung itu 2 pi R tambah T ya. Gitu. Ini T nih. Oke, kita sederhanakan yang atas sama bawah ya. Ada pi, pi-nya bisa kita coret. R kuadrat dibagi R jadi tinggal R ya. Nah, jadi yang atas R kali T. R-nya 10, T-nya 5. Yang di bawah 2 dikali 10 tambah 5 ya. Berarti yang atasnya 10 kali 5, 50 ya. Yang di bawahnya ini 15 kali 2, 30 ya. Jadi 3 banding volumenya 5 bagian, LP-nya 3. Nah, P-nya, P kan volume tabung tadi 5 ya. Yang Q-nya 2 kali luas permukaan, berarti 2 kali 3 ya. 2 kali 3, 6. 6 itu lebih besar ya dari 5. Berarti jawaban yang benar adalah yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 22. Jika 1 dikurang 6 per X ditambah 9 per X kuadrat sama dengan 0, maka nilai 6 per X kuadrat berapa nih? Kita perlu cari nilai X-nya ya. Oke. Biar nggak jadi pecahan ini dikali aja nih, dikali X kuadrat ya. Dikali X kuadrat. Ya, kali X kuadrat berarti yang depan 1 kali itu X kuadrat ya. Yang tengah X kuadrat dibagi X kan X ya. Dikali 6 berarti 6X. Yang paling belakang X kuadrat bagi X kuadrat habis. Ini plus 9 ya. 0 kali X kuadrat tetap 0. Nah ini kan kuadrat sempurna nih ya. Kuadrat sempurna. 9 itu 3 kuadrat. 6 itu 2 kali 3. Nah berarti gitu ya. Nah sama-sama diakarin tetap 0 ya. Berarti X-nya min 3-nya pindah ruas. X-nya sama dengan 3. Yang ditanya 6 per X kuadrat. Tinggal kita substitusi X-nya 3. 6 dibagi 3 kuadrat ya. 3 kuadrat 9. Sama-sama dibagi 3 berarti 2 per 3 ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 23. Jika A dan B solusi persamaan eksponen ini. Ya. Ditanya A kali B. Nah, kita misalin aja biar nggak bingung ya. Ini 2 pangkat setengah. Ini kita anggap jadi P deh. Ya, kita anggap jadi P. Nah, ingat kalau A pangkat M plus N itu kan A pangkat M dikali A pangkat N ya. Berarti yang ini kita bisa ubah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ya. 2 dikali 2 pangkat X. Min 3 dikali 2 pangkat setengah X ya.
ditambah 1. Nah, kita permudah, kita misalkan tadi P nih, ya. 2 pangkat X itu adalah 2 pangkat setengah X yang kita kuadratkan, ya. Berarti ini jadi 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 1. Kalau kita faktorkan, ya, 2P kuadrat kan 2P dikali P, ya. 1 itu 1 kali 1. Plus 1. Plus kali plus atau min kali min. Karena tengahnya min, berarti ini min kali min, ya. Berarti yang pertama, P-nya 1/2, ya. Yang kedua, P-nya sama dengan 1. P tadi kan 2 pangkat setengah X, ya. 2 pangkat setengah X. Setengah itu 2 pangkat min 1. Berarti kita dapat setengah X sama dengan min 1, X-nya jadi min 2, ya. X-nya min 2. Yang ini 2 pangkat setengah X. 1 itu kan 2 pangkat 0. Berarti X-nya bisa 0, ya. X-nya 0. Nah, berarti A sama B-nya yang 1 min 2 sama 0, ya. Berarti A kali B, karena ada 0-nya udah pasti 0, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Masih ada yang nyalin? Iya, Pak. Lanjut ya. Nomor 24. Jika 25 pangkat 0,25 dikali sama, ya, sampai N faktor, ya, sama dengan 125. Nah, ini kan sebanyak N faktor. Nah, ingat misalnya gini. A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Kalau sebanyak N faktor, ini berarti A pangkat 2-nya N kali, gitu, ya. Nah, ini juga sama nih, ya. Berarti 25, 0,25 kita kali N, ya. 0,25 N sama dengan 125. 25 dan 125 ini bisa dibikin bilangan pangkat. Basisnya 3, ya. 125 kan 5 pangkat 3. 25 itu 5 pangkat 2, ya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 0,25 N, ya. Nah, tinggal kita fokus ke pangkatnya aja, ya. 2 dikali 0,25 kan 0,5, ya. 0,5 N. Sama dengan 3. Kalau ruas kiri kanan kita kali 2, berarti N sama dengan 6, ya. Kita bisa jawab yang ditanyakan, ya. Berarti 6 dikurang 3 dikali 6 tambah 2. 6 kurang 3 itu 3, 6 tambah 2, 8, ya. 3 kali 8, maka jawabannya adalah 24. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut?
Lanjut ya. Nomor 25. Banyaknya susunan foto berjajar 3 pasang. 3 pasang pemain bulu tangkis. Ganda ya. Dengan tidak setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Jadi pasangannya misalnya A1 sama A2. Ini nggak boleh nempel gitu ya. Gitu. Oke. Karena ini kan kalau 3 pasang berarti kan ada 6 orang ya. 6 orang. Kita total keseluruhannya aja kan berarti 6 orang. 6 faktorial ya. 6 faktorial. 6 faktorial itu 6. Ini kalau tanpa syarat ya. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Cara menyusunnya tinggal faktorial aja ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. 6 kali 5 30 kali 4 120 ya dikali 6 berarti 720. Nah, baru kita hitung syaratnya nih ya. Syaratnya kan berdekatan ya, berdekatan. Kalau berdekatan banyak susunan kalau berdekatan ya. Berdekatan. Ini ada berapa cara kalau berdekatan? Nanti tinggal kita kurangin ya. Kan ada 3 pasang. 3 pasang berarti 3 faktorial. Nah, masing-masing pasang kan bisa A1 di kiri atau A1 di kanan. Berarti ada 2 faktorial. Karena 3 pasang, 2 faktorial, 2 faktorial ya. Gitu. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 ya. Ini 2, ini 2, ini 2 ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kan 8 ya. Dikali 6, 48. Nah, tinggal kita kurangin deh ya. Jadi totalnya 720 kita kurangin sama 48 ya. 100 kurang 48, 52. 52 tambah 20, 72 ya. Berarti 672 cara. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Masih ada yang nyalip? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 26. Pada segitiga siku-siku PQR, PR-nya 12. Ini 12. Ditanya berapa panjang garis tinggi RS. Ini RS nih. Ya. Ini berapa nih? Kalau diketahui PQ ya, PQ sini. Kalau diketahui 20, bisa nggak ngitung RS-nya? Ini kan pakai segitiga siku-siku nih PQR ya. Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Kalau yang pendeknya 3 dikali 4 ini 12, ini 20, ini dikali 4 16 ya. Berarti 16 itu RQR ya. Kalau QR-nya dapat, RS bisa dapat ya. RS itu kan tinggal dikali ya. RS ini yang pertama ya. Sebenarnya nggak perlu dihitung, yang penting bisa dicari apa enggak. 12 kali 16 dibagi 20 ya. Ini bisa. Berarti 1 cukup ya. 1 cukup. Nah, gimana kalau yang duanya yang diketahui? QS. QS-nya diketahui 12,8 ya. Ini 12,8. Bisa nggak dihitung? Berapa? Hah? Berapa? Ini bisa dengan perbandingan sisi ya. Yang kedua itu pakai perbandingan sisi. Ya, yang penting bisa dihitung apa enggak. Kalau dihitung agak lama ya. Yang penting bisa dihitung apa enggak gitu ya. Ini bisa. Jadi yang kedua juga bisa, cukup ya. Yang kedua ini cukup.
Karena 1 cukup, 2 juga cukup, berarti yang jawaban yang tepat yang D ya. Ada yang kurang jelas? Pak. Pak. Paham Araji ya? Halo? Ya, halo gimana? Pak, itu yang 2 kan tahunya QS-nya kan 12,8. Iya. Terus berarti cara tahu PS-nya tuh gimana? PS. Iya, pakai perbandingan. Ini kan sisi miring. Iya, sisi miring. Ini sisi panjang, pendek. Ini panjang, pendek, miring. Pakai perbandingan, ya. Cuman jadi lama. Pakai perbandingan aja gitu. Ya, pendek 1, misalnya pendek 1 di segitiga ya. Dibanding pendek 2, ntar sama dengan panjang 1 banding panjang 2, misalnya kayak gitu ya. Sama dengan miring 1 banding miring 2. Jadi pakai perbandingan sisi, kan dua segitiga ya. Ini ada 3 segitiga, di segitiga kecil, segitiga sedang, sama segitiga besar ya. Bisa tapi agak panjang. Tapi yang penting bisa dihitung gitu. Ada lagi yang tanya? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut ya. 27. Diketahui barisan bilangan 3x 9 15 23 33 45 y. Ini barisan bilangan ya. Maka hasil kali dari x, jumlah x dan y, hasil kali akar ya. Akar x tambah y. Ini udah berurutan nih ya, udah ada barisan teratur ya. Yang dari 9 ke 15 kan tambah 6 ya. 15 ke 23, 23 kurang 15, 8 ya. Ini 10. Ini 12. Nah, ini kan barisan genap nih ya. Berarti 10, 8, 6 berarti ke sini 4 ya. Nah, berarti X-nya 9 kurang 4 ya, 5. Kok 9. Ini 5 ya. Sedangkan Y-nya ini kan 12, berarti ke sini lagi 14 kan? Nah, berarti Y-nya adalah 45 ditambah 14 ya. Jadi 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9. Nah, yang ditanya ini ya, berarti akar dari 5 tambah 59. 5 tambah 59 kan 64 ya. Akar 64, 8. Oke, jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Itu Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 28. Fungsi Gx ini bernilai 0 pada X sama dengan min 2, X sama dengan 3, X sama dengan 6. Jika G0 itu kecil dari 0, berarti G0 negatif ya. G0 negatif. Yang juga akan menghasilkan negatif itu fungsi dari berapa aja, G berapa aja. Kebayang nggak pernah ngerjain soal kayak gini? Ini masukin garis bilangan aja yang gampang ya. Pembuat nolnya kan udah ada diketahui nih. Pembuat nolnya min 2 ya.
terus 3, terus 6 ya. Jadi pada saat X-nya min 2, X-nya 3, X-nya 6 itu 0. Nah, di sini diketahui G0-nya negatif. 0 kan ada di sini nih, 0 ya. 0 tuh ada di sini. Dia negatif. Kan selang-seling ya. Selang-seling. Kalau negatif, sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif. Selang-seling lagi, negatif lagi. Yang ditanya yang negatif juga. Yang negatif juga kan di sini nih, ya. Di sini negatif ya. Berarti yang X-nya lebih besar dari 6 ya. Oh, sorry, ini gimana nih? Lalu ada yang salah nggak nih? G0, G0 negatif. Positif, positif, negatif. Yang ditanya, yang juga akan menghasilkan negatif. Berarti kan kalau nggak lebih besar dari 6 kan nggak ada nih pilihannya. Sama di sini nih, ya. Sama di sini. Di antara min 2 dan 3. Min 2 dan 3. Ini nggak termasuk min 1 ya. Min 1 kan di antara min 2 dan 3. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Arazi, Sipa udah nih. Lanjut ya. Nomor 29. 4 siswa ABCD masing-masing menabungkan sisa uang jajannya. Setelah setahun menabung, tabungan A 300.000. Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit daripada tabungan B. Berarti A itu B dikurang 300 ya. 300.000. Terus tabungan C 200.000 lebih banyak dari tabungan D. Berarti C itu lebih banyak dari D ya. Berarti D tambah 200 ya. Nah, jika tabungan D-nya 500.000, gabungan tabungan C, D adalah gabungan gab, gabungan tabungan C dan D ada 2 kali tabungan A. Berarti C tambah D 2 kali A. Oke. Ditanya tabungan B. Ini dulu nih gampang nih ya. Kalau D-nya 500 dimasukin ke sini ya. Berarti C-nya kan 500 tambah 200 ya. 700. Oke. Kalau C-nya 700, D-nya 500 kan bisa dimasukin ke sini nih, ya. Bisa dimasukin ke sini. Berarti 500 C-nya tadi 700 ya. 700 ditambah 500 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 7 tambah 5 12 ya. 1.200 dibagi 2 ya. Berarti 600 ya. 600. Oke, nah udah dapat nih A-nya 600. Berarti dari sini bisa lanjut ke sini ya. Min 300-nya pindah ke kiri ya. Berarti B sama dengan kok jadi B sama dengan A ditambah 300. Tadi A-nya udah dapat tuh 600 ya. Ditambah 300. 6 tambah 3 9 ya, 900. Oke, jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya, bertahap tadi ngerjainnya ya. Mana yang dulu yang bisa dihitung?
Oke, bisa lanjut ke soal terakhir? Masih ada yang nyalin nggak? Bisa, Pak. Lanjut ya, soal terakhir. F dan G dengan variabel real didefinisikan sebagai ini. Ini ada fx, ada gx. Untuk bilangan asli. Ingat bilangan asli itu mulai dari 1 ya, 2, 3, dan seterusnya ya. Atau lebih besar dari 0 ya. Bilangan asli itu lebih besar dari 0. Kalau cacah mulai dari 0 ya. Apakah terdapat bilangan real R sehingga fr sama dengan gr ya? Atau bilangan real x ya, kita masukin ya. Fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx. Fx-nya 2x kuadrat plus bx sama dengan gx-nya x kuadrat minus d. Kita pindahkan ke kiri semua. 2x kuadrat kurang x kuadrat jadi x kuadrat ditambah bx min d pindah kiri jadi plus d ya. Sama dengan 0. Nah, ingat syarat real ya. Syarat real kalau persamaan kuadrat, syarat akarnya real itu d-nya lebih besar ya, besar sama dengan 0 ya. Kalau syarat real. D-nya kan tadi diskriminan. Ini B-nya ya. B kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali D ya. 4D. Ini harus besar sama dengan 0 ya. Nah, D-nya kan tadi yang D yang ini nih. Kan semua bilangan B sama D kan bilangan asli ya. Karena bilangan asli ya. Bilangan asli. Ya, karena bilangan asli berarti B dan D-nya jadi B5D mana tadi? Oh, ini ada syarat pertama nih. Ya, syarat pertama B-nya B-5D sama dengan 0 ya, yang pertama. Yang pertama min 5D pindah ruas jadi B sama dengan 5D kan? Ya kan? Kok 5B sih? 5D. 5D-nya pindah ruas ke kanan. B sama dengan 5D. Kalau diganti ya, B-nya diganti 5D berarti dikuadratin ya. B kuadrat berarti 25D kuadrat dikurang 4D ya. Ini diskriminannya ya. Nah, karena D-nya tadi bilangan asli ya, kan paling kecil 1 nih ya. Ini D-nya kalau kita keluarin berarti kan D 25D dikurang 4 ya. Ini D-nya nih. Nah, karena D-nya tadi bilangan asli paling kecil 1, ya enggak? Ini kan berarti kan positif nih ya. Ini 25 kali 1 juga positif juga, berarti dikali positif ya. Berarti D-nya pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti kan ada ya, ada akarnya. Berarti 1 cukup ya, 1 cukup. Yang kedua saya tulis di sini deh ya. Yang kedua, B lebih besar dari D plus 1 ya. Tadi B dan D kan bilangan asli. Misalkan D-nya sama dengan 1 deh ya. Kalau D-nya 1 berarti kan B-nya lebih besar dari 1 tambah 1. Anggap berarti B-nya 3 ya. Karena lebih besar dari 1 tambah 1. Berarti kita misalkan B-nya 3. Nah, kita masukin lagi tadi ke D-nya kan 25, B kuadrat min 4D ya. B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali D-nya 1. Ini kan 9 dikurang 4, 5. Ini juga positif ya. Apalagi B-nya diambil, D-nya lebih besar, ntar B-nya lebih besar lagi. Berarti karena D-nya lebih besar dari 0, ini cukup juga ya. Ada real sehingga Fx sama dengan Gx ya. Berarti 1 cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya yang D ya. Pembahasan 30 agak sedikit panjang kalau konsepnya belum mantap ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak.
Oke, ada yang tanya lagi?